Pertanyaan selalu muncul, kok kenapa sih harus memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Artinya bisa diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi Cak Nur almarhum Profesor Nur Khalis Majid suka mengartikan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kita atas nama Allah semuanya kan sebagai khalifah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini artinya kita mewakili Allah lah, kira-kira kapasitasnya seperti itu. Maka itu kita nggak boleh main-main dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita statementkan, dan apapun yang kita ambil sikapnya. Kenapa? Karena kita sebagai khalifah tidak bisa terpisahkan dengan kapasitas kita sebagai khalifah representatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas dalam Al-Quran, setiap kali kita akan membaca surah ada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu, surah At-Taubah, karena memang isinya perang. Sedangkan spiritnya Bismillahirrahmanirrahim itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa fungsi basmalah? Pertama, basmalah itu berfungsi litabarruk, consecration. Apa itu? Consecration itu pemberkahan lah, pentahbisan. Nah, consecration itu penting karena apapun yang kita kerjakan dengan membaca basmalah, insya Allah ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, apapun yang kita kerjakan tanpa membaca basmalah, itu tidak dijamin akan ada berkah di dalamnya. Bagi kita yang berkeyakinan agama Islam. Dalam Al-Quran itu ada itu. Ya. Misalnya mau makan, wala ta'kulu, ya, janganlah kalian makan mimma lam yuzkar ismallah, kecuali menyebutkan nama Allah. Ya, wa innahu lafiskon, kalau kita melakukan seperti itu, tidak membaca basmalah, fiskon itu fasik, bisa rusak gitu. Nah, saya ingin mengembangkan pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan makan di sini bukan saja makanan fisik ya kan, tapi makan itu kan artinya memasukkan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam rongga dalam diri manusia. Nah, yang masuk dalam diri kita itu adalah ada dua. Ada dalam bentuk makanan, tapi juga ada dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dua-duanya mengenyangkan kan. Makanan yang kita masukkan ke dalam perut, perut kita itu kenyang, badan kita sehat. Ilmu yang kita masukkan ke dalam kalbu, kenyang juga, akal pikiran kita itu pinter. Ya kan? Nah, apapun yang kita akan masukkan ke dalam, itu harusnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Nabi Adam itu bersahabat dengan basmalah kok. Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, yang dipakai untuk menghidupkan, bacaan yang digunakan untuk menghidupkan orang mati, dan bacaan digunakan untuk menyembuhkan orang yang sulit disembuhkan oleh dokter, oleh Nabi Isa alaihissalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman untuk menaklukkan Ratu Balqis, dia menulis sepucuk surat sakti, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Sulaiman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, langsung Ratu Balqis itu gemetar membaca surat itu. Surat apa ini? Ya, redaksi pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi para pemirsa dimanapun juga berada, sebagai seorang muslim ya kan, idealnya apapun yang kita akan lakukan hendaknya membaca basmalah. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya penting, mau menandatangani perjanjian, bahkan mohon maaf, apalagi kalau mau berhubungan suami istri, itu sangat-sangat penting. Jangan sampai nanti kita hanya tergopoh-gopoh, terdorong oleh nafsu, tapi lupa hal yang sangat penting. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Bagaimana kita bisa melahirkan anak yang saleh atau saleha, nurut, kalau pada saat kita membuatnya itu tidak ingat Allah? Bacalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu akan ada berkahnya.